Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan yang Bapak Daud Bintang berikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Sinta Maharani. Perkenalkan, nama saya Tiara Destiana. Perkenalkan, sama saya Zakia Bensyah. Soal pertama adalah apa yang menjadi kelebihan serta kelemahan mengkaji Islam melalui teks. Salah satu kelebihan dari mengkaji Islam melalui teks adalah kita bisa mengkaji teks tersebut secara berulang kali atau terus-menerus hingga kita dapat memahami teks tersebut secara mendalam. Sedangkan kelemahan dari mengkaji Islam melalui teks adalah teks tersebut dapat disalahartikan atau disalah tafsirkan oleh orang-orang yang belum memiliki pemahaman yang mendalam akan suatu hal atau hal tersebut sehingga dapat memunculkan kesalahpahaman. Selanjutnya soal nomor 2, apa yang menjadi korelasi antara pendekatan bayani dan burhani? Korelasi itu hubungan antara pendekatan bayani dan pendekatan burhani adalah kedua pendekatan ini tuh sama-sama bertujuan untuk memahami makna teks. Terus kedua pendekatan ini juga dapat saling melengkapi untuk memahami pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan bayani dapat digunakan untuk memahami makna literal dari teks, sedangkan pendekatan burhani dapat digunakan untuk memahami makna rasional pada teks. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang teks tersebut. Misalnya dalam memahami ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat, kita dapat menggunakan pendekatan bayani untuk memahami makna literal dari ayat tersebut, yaitu bahwa umat Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian kita dapat menggunakan pendekatan burhani untuk memahami makna rasional dari ayat tersebut, yaitu bahwa sholat merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baik, soal yang ketiga, sebutkan 3 contoh pendekatan bayani dan burhani. Kalau bayani itu seperti Al-Quran menetapkan bahwa kita diwajibkan untuk sholat. Sholat memang wajib 5 waktu sehari dalam semalam. Sedangkan kalau yang kedua, yaitu menetapkan hadis itu kalau riba itu haram. Memang riba itu transaksi yang dilarang oleh Islam. Sedangkan yang terakhir, ijma ulama menetapkan bahwa larangan minum khamar. Khamar memang dilarang untuk Islam. Sedangkan kalau burhani itu menafsirkan ayat Al-Quran bahwa Allah itu maha kuasa, dengan membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta, maka Allah pasti memiliki kekuasaan untuk mengatur alam semesta. Terus menetapkan hadis bahwa Allah itu maha bijaksana, yaitu dengan menciptakan alam semesta dengan penuh kesempurnaan, maka Allah pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Sedangkan ijma ulama bahwa hukum Islam itu hukum yang adil, dengan membuktikan bahwa hukum Islam didasarkan pada permaslahatan umat manusia, maka hukum Islam pasti adalah hukum yang adil. Cukup sekian jawaban dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.